warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Jadi sebelum belajar ada baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Yuk angkat tangannya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi tubillahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabi wa rasulah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik, di sini Ibu akan mengabsen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Apakah ada yang izin atau ada yang sakit? Baik, jadi hari ini sehat semua dan hadir semua ya. Jadi sebelum belajar ada baiknya kita memeriksa ke sekeliling kita. Apakah masih ada sampah? Apabila masih ada sampah, tolong diambil dan tolong dibuang ke tong sampah ya. Jadi setelah kita membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita, kita cek kerapian diri kita ya. Kalau bajunya ada yang belum rapi, dirapikan dulu. Kemudian rapikan tempat duduknya. Setelah itu baru kita mulai belajar. Oke, jadi sebelum belajar kita bernyanyi dulu ya. Oke, hari ini kita bernyanyi mengenai Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, setelah kita bernyanyi, sini Ibu mau tanya. Jadi kan kemarin kita sudah belajar cara membuat kalimat tanya. Jadi ada yang tahu tidak hari ini kita belajar apa? Jadi hari ini kita belajar mengenai adik Simba. Ada yang sudah tahu apa itu adik Simba? Baik, nanti Ibu akan jelaskan. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang masih ingat tidak pelajaran kemarin mengenai cara membuat kalimat tanya? Apakah ada yang bisa mengulang pelajaran yang telah diajarkan kemarin? Baik, terima kasih. Jadi sebelum Ibu menjelaskan apa itu adik Simba, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dan setiap kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Jadi, baik, sudah. Dan Ibu akan menjelaskan apa itu adik Simba. Adik Simba itu terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi adik Simba itu merupakan singkatan ya. A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, ba, bagaimana. Kapan sih adik Simba itu digunakan? Nah, adik Simba itu digunakan pada kalimat tanya dan diletakkannya di awal ya. Nah, contohnya, apa warna pelangi? Kita menggunakan kata apa, bukan di depan. Nah, yang kedua, di mana? Di mana rumah Budi? Nah, jadi kita menggunakannya di awal ya, di awal kalimat tanya. Dan siapa ayah Budi? Jadi kayak gitu, oke? Dan kalau misalnya kita mau pertanyaannya yang lebih jelas, itu bagaimana pelangi membuat warnanya? Jadi kita bisa membuat menggunakan adik Simba itu pada awal kalimat tanya ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu minta kalian buka bukunya dan kalian baca dan cermati teks Dayu dan Ikan Hias. Dan setelah kalian cermati, kalian baca, kemudian Ibu minta kalian membuat mind mapping. Mind mapping itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang dimana pertanyaan tersebut menggunakan unsur adik Simba. Nah, Ibu akan memberikan contohnya. Contohnya seperti ini.
apa nama jenis ikan hias yang dipelihara Dayu. Yang kedua itu di mana ya, di mana ikan hias itu dipelihara. Yang ketiga ada kapan akuarium itu dibersihkan. Yang keempat siapa yang memelihara ikan hias tersebut. Yang kelima mengapa ikan hias itu diberi makan. Yang keenam ada bagaimana Dayu memperhatikan ikan hias tersebut. Baik, itu contoh dari mind mapping itu yang telah Ibu buat dari teks bacaan Dayu dan ikan hias. Jadi setelah kalian membuat mind mapping yang berisi pertanyaan dari bacaan Dayu dan ikan hias dengan memakai unsur adik simbah, Ibu minta perwakilan setiap kelompoknya untuk mempresentasikannya ya. Baik, sudah. Ya, kelompok 1, tolong nanti kalau temennya maju, yang lainnya mendengarkan ya. Gak boleh ribut sendiri. Oke. Sudah. Terima kasih untuk yang telah mempresentasikannya. Mind mappingnya cukup bagus. Udah paham berarti ya. Apa sih itu adik simbah? Baik. Jangan sampai lupa ya apa itu adik simbah dan kapan sih menggunakan adik simbah, itu jangan sampai lupa. Jadi adik simbah itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan kapan sih adik simbah itu digunakan? Adik simbah itu digunakan pada awal kalimat tanya. Baik, nanti tugas setiap kelompoknya dikumpulkan setelah selesai pembelajaran ya. Terima kasih. Baik, apakah sudah paham semuanya dengan pelajaran pada pagi hari ini? Apakah ada yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ya anak-anak. Oke, gak ada yang bertanya, berarti sudah jelas ya. Baik, apabila semuanya udah jelas, udah paham dengan pelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Ya, Dila, makasih. Nah, tepuk tangan ya untuk Dila yang udah menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Ya, pelajaran pada pagi hari ini yaitu kita belajar mengenai adik simbah. Adik simbah itu merupakan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan adik simbah itu merupakan singkatan. Dan adik simbah itu digunakan pada awal kalimat tanya. Iya, pintar anak-anak Ibu, sudah paham semua ya. Baik. Apabila anak-anak Ibu sudah paham semua, Ibu mau kalian mengerjakan tugas individu dan dikerjakan di rumah ya, dan dikumpulkannya minggu depan. Oke? Di halaman 30 terdapat teks bacaan. Ya, di situ ada teks bacaan si kancil dan buaya. Nah, tolong teks bacaan tersebut dibuat menjadi mind mapping seperti ini. Ya, dalam mind mapping itu kita membuat pertanyaan, dan pertanyaan tersebut terdapat unsur adik simbahnya. Oke, udah paham semua? Udah mengerti dengan tugasnya? Iya, makasih. Apabila sudah paham, tolong jangan sampai ada yang lupa untuk mengerjakan tugasnya. Dan apabila ada yang tidak paham, bisa ditanyakan mengenai tugasnya. Nah, jadi minggu depan kita akan belajar mengenai paragraf induktif dan paragraf deduktif. Oke, jadi sudah selesai. Jadi pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, cukup sampai di sini. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama dan dipimpin oleh ketua kelasnya. Yuk, tangannya diangkat dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.